Pemirsa, masih bersama kami Bambang Rukminto, pakar kepolisian. Pak Bambang, kalau ada kerusuhan di dalam suatu pertandingan, sebenarnya langkah pertama yang harusnya dilakukan oleh petugas keamanan ini apa, Pak? Tentunya sejak awal memang harus ada rencana pengamanan ya. Rencana Mm-mm. pengamanan ini juga terkait evakuasi bila kemudian terjadi insiden gitu. Kalau saya melihat di sini memang jalur evakuasi nyaris tertutup. Ada video-video amatir yang menyatakan bahwa pintu 11 itu tertutup sehingga Mm-mm. supporter yang berdesak-desakan tidak bisa keluar. Hal-hal seperti ini yang seharusnya sejak awal sudah diantisipasi oleh Mm-mm. panitia gitu. Karena memang seringkali terjadi di dalam sebuah lokasi yang tertutup, kepanikan itu muncul bila ada insiden, dan ini harus diantisipasi. Makanya jalur evakuasi ini penting, dan siapa yang menjadi pembimbing dalam evakuasi itu nyaris saya kalau melihat di sini tim pengamanan juga tidak ada gitu. Kalaupun ada kemudian karena chaos yang ada malah menjadi sasaran kemarahan dari supporter, seperti kasus dua orang personil kepolisian yang meninggal itu gitu. Ini salah satu diantaranya mereka berjaga, informasi Mm-mm. yang tersampaikan ke saya, salah satu berjaga di tribun gitu. Dan ini menjadi korban juga gitu, karena memang tidak ada jalur evakuasi Ya. bila terjadi insiden-insiden seperti itu. Lantas untuk langkah antisipasi jika eh, seperti yang di beberapa video amatir ini pintu keluar ditutup, ini apakah dari petugas keamanannya yang langsung menegur dari pihak stadion untuk membuka gerbang atau seperti apa, Pak Bambang? Iya, ya ini yang perlu dievaluasi. Pintu darurat atau Mm-mm. kalau kemudian pintu itu tertutup, apakah pintu-pintu yang lainnya juga tertutup seperti itu? Itu juga harus menjadi bahan evaluasi. Apakah pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam, dan bagaimana pintu itu model pintunya? Apakah keluar atau ke dalam atau bergeser? Ini yang sangat penting. Artinya apa? Ketika kemudian terjadi desak-desakan di dalam, seharusnya dari luar itu bisa dibuka gitu. Ini kan mereka tidak bisa membuka, luar pun juga tidak dibuka. Artinya seolah-olah ada kesengajaan bahwa seolah-olah ya, catat bahwa ada kesengajaan bahwa pintu ini tetap tertutup gitu. Ini yang menjadi keprihatinan kawan-kawan Arema saat ini gitu loh. Kenapa pintu itu tetap tertutup seperti itu? Ada informasi bahwa memang pintu di stadion ini ditutup karena untuk mengevakuasi pemain Pemain. untuk segera dipindahkan dari lokasi. Tetapi kan tidak harus seperti itu juga gitu loh. Ya. Memang harus ada, memang kalau stadion yang bagus tentunya harus ada jalur khusus untuk pemain sehingga tidak sama dengan supporter seperti itu. Lantas kita kembali lagi mengenai gas air mata. Apakah memang diperlukan untuk memecah kerumunan ataupun kerusuhan dengan menggunakan gas air mata, Pak Bambang? Kalau melihat statuta FIFA bahwa gas air mata ini dilarang, gitu kan, itu Mm-mm. sudah clear. Makanya penggunaan gas air mata ini apa Dipertanyakan pertimbangannya ya Pak apa? Bambang ya? Pertimbangannya apa gitu? Seharusnya cukup water cannon aja kalau untuk mengusir menghalau massa gitu. Saya melihat bahwa water cannon di sini tidak tampak di mana water cannon untuk menghalau massa itu gitu. Malah yang muncul adalah gas air mata itu, dan ini yang membuat kepanikan gitu. Kalau misalkan memang benar adanya untuk mobil water cannon ini tidak disediakan, tidak disiapkan di lapangan, ini siapakah nantinya yang akan harus bertanggung jawab dengan kejadian ini, Pak Bambang? Dalam konteks penanggung jawab lapangan tentunya adalah Kapolres, tetapi terkait dengan penyelenggaraan, saya melihat bahwa Kapolda juga harus bertanggung jawab, karena kalau melihat Kapolres kemarin juga sudah memberikan surat untuk pemajuan jadwal, tetapi tidak diabaikan oleh PT Liga, artinya ada kekuatan lain yang bisa mengintervensi itu sehingga pertandingan tetap dijalankan. Artinya apa? Ini sama seperti kasus
Sambo kemarin, hubungan komando ini masih berjalan antara Kapolda dengan Kapolres. Fakta-faktanya kan ada korban personil kepolisian juga dari lintas Polres, ya makanya Kapolda ini yang juga harus bertanggung jawab. Gitu. Pak Bambang, ini menarik, ini berbagai macam narasi beredar di media sosial. Di satu sisi adanya informasi mengenai perubahan jam pertandingan, tapi juga ada juga yang berkata bahwa untuk kerusuhan ini dikarenakan kekecewaan dan tidak mendapatkan pelampiasan. Untuk perubahan jam tayang sendiri apakah berpengaruh besar dengan adanya nanti tingkat mungkin kekecewaan dari para penonton untuk melampiaskannya? Apakah berpengaruh besar untuk jam tayangnya sendiri, Pak Bambang? Jarak kota ke Panjen, tempat Stadion Kanjuruhan ini 25 km gitu loh. Tentunya supporter Aremania yang kebanyakan kan Aremania ini kan dari kota, ada dari kabupaten, kemudian ada yang dari luar kota. Yang paling fanatis itu dari kota gitu loh. Dan ini memakan waktu tempuh sekitar 1 jam ke Panjen, ke tempat stadion ini gitu. Artinya kan memang ada jarak yang harus ditempuh di kemudian waktu. Jam 8 malam tentunya adalah bukan waktu yang ideal, yang longgar untuk mengajak, kalau ini sebagai sebuah industri kemudian mengajak anak-anak ke sana menonton seperti itu. Makanya pertandingan kalau kawan-kawan di Persebaya pertandingan tetap sore hari. Ini untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Oke. Baik, terakhir Pak Bambang, harapan Anda mungkin untuk nantinya tim investigasi yang sudah dikerahkan oleh Kapolri ini seperti apa, Pak Bambang? Ya, harapannya Kapolri, komitmen Kapolri benar-benar dilaksanakan ya. Jangan hanya sekedar karena kedekatan dengan Kapolda Jawa Timur, dengan Kapolres kemudian menutupi kasus ini gitu. Mereka adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan warga Malang dan warga Jawa Timur. Ketika insiden ini muncul, memang harus diinvestigasi terkait para pelaku di lapangan. Kalau kita melihat video, memang banyak aparat penjaga yang terdiri dari berseragam doreng, artinya itu dari TNI. Ini pun juga harus diusut gitu loh. Siapa pelakunya dan bagaimana mekanisme manajemen pengamanan di sana. Bagaimana terkait dengan anggarannya. Apakah ini juga karena ada anggaran yang minim atau bagaimana, ini juga harus ada evaluasi dan kalau perlu ada audit terkait dengan sistem pengamanan pertandingan seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Bambang Rukminto atas waktunya bergabung bersama kami dan semoga tim investigasi ini benar-benar melaksanakan tugasnya secara terbuka dan transparan dan juga hasilnya segera diumumkan ke masyarakat. Terima kasih banyak Pak Bambang.